Hello students, back to our grammar lesson today. Today we are learning about to, not enough, so, such, so do I, and neither do I. First of all, we learn about to and not enough. To and not enough are used to talk about problems. So for example, the food was too spicy to eat, meaning that the spicy food is a problem. Okay? Makanannya terlalu pedas untuk dimakan, ya. Nah, sedangkan kalau kamu menggunakan kata very, the food is very spicy. It means that this is a fact, but not a problem. So let's see how to use to and not enough in sentences. Look at number 1. The soup is too hot for me to drink. Sup ini terlalu panas untuk saya minum. Nah, kalau kamu menggunakan kata not enough, let's see. The soup is not cold enough to drink. Sup ini tidak cukup dingin untuk diminum. Let's go on to number 2. I am too short to reach the top shelf. Saya terlalu pendek untuk menggapai rak paling tinggi. I am not tall enough to reach the top shelf. Nah, jadi kalau kamu menggunakan not enough, harus I am not tall enough. Saya tidak cukup tinggi. Ya. Number 3. I am too poor to buy a new Nintendo Switch game. Saya terlalu miskin untuk membeli sebuah game Nintendo Switch yang baru. You can also say, I am not rich enough to buy a new Nintendo Switch game. Not rich enough. Nah, itu semua yang menggunakan adjective ya. Nah, tetapi kalau kamu menggantinya ke dalam bentuk noun, bisa juga kamu katakan, I don't have enough money to buy a new Nintendo Switch game. Jadi, don't have enough money. As you can see here, there are more examples how to use to and not enough in sentences. You can pause the video for a while and read the whole sentences. Now let's go on to so, that, and such that. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya begitu titik-titik sehingga. So let's see the examples. The cruise was so popular that there were no places left. Nah, jadi perjalanan itu begitu populer sehingga tidak ada tempat yang tertinggal. There were so many people in the restaurant that we had to go elsewhere. Ada begitu banyak orang di dalam restoran sehingga kita harus pergi ke tempat lain. We had so little food for breakfast that we needed lunch before midday. Jadi kita memiliki makanan pagi yang begitu sedikit sehingga kita perlu makan siang sebelum jam makan siang ya, sebelum pertengahan hari. Nah, begitu juga untuk such, okay? It was such a great holiday that we've booked again for next year. Jadi ini adalah liburan yang sangat, okay, atau yang begitu menyenangkan sehingga kita akan memesannya lagi untuk tahun depan. Nah, jadi kalau diperhatikan, okay, kalau so itu diikuti adjective atau adverb, sedangkan kalau such itu harus diikuti noun, harus ada noun-nya ya. Nah, untuk yang so, bisa juga diikuti noun, tapi itu sudah pasti. Harus menggunakan quantifier many, much, few, atau little. Jadi, so many people that, so little food that. Okay? Itulah contoh penggunaan so dan such. Okay, the last thing that we learned today is about so do I or neither do I. Nah, jadi kalau so do I itu penggunaannya adalah di kalimat positif. Sedangkan neither do I itu digunakan di kalimat negatif. Jadi contohnya, I love skiing. Kalau ada yang bilang I love skiing,
Nah, jadi kalau ada orang lain yang juga merespon bahwa dia juga menyukai skiing, jadi dia bilangnya, so do I. Tetapi kalau kalimat yang digunakan adalah kalimat negatif, misalnya, I don't often eat out. Saya kurang sering makan di luar. Nah, jadi temannya bilang, oh, saya juga. Okay, so you have to say, neither do I. Jadi neither digunakan dalam merespon kalimat yang negatif ya. Let's see the second example. I went to France last year. Saya pergi ke France tahun lalu. Nah, kamu lihat kan, went di sini adalah penggunaan simple past. Makanya untuk merespon, oh kami juga. Jadi dalam merespon kalimat positif, kamu gunakanlah so. Tetapi auxiliary yang dipakai adalah did ya. Kenapa? Karena kalimatnya adalah kalimat simple past. Dalam kalimat negatif, my sister didn't like the concert. Neither did mine. Okay? Jadi yang digunakan adalah neither did mine. Begitu juga di kalimat yang nomor 3, yaitu I am going to study Spanish. So am I. Karena auxiliary yang digunakan adalah am. Jadi meresponnya juga pakai is mr. Here is the exercise that you have to do on a piece of paper. Jadi ini adalah tugas yang kamu kerjakan di atas kertas ya. Kertas ujian ya. Nah, jadi ini adalah tugas tatap muka. Jadi nanti ada dua bagian. There are two parts that you have to do. This is the first part, which has 40 points. And this is the second part that you have to do. Respond to the statements by using so or neither. For example, I go jogging every morning before school. I go jogging. Jadi cara meresponnya adalah so do I. Jadi ingat kalau dia yang merespon kalimat positif gunakan so, kalau merespon kalimat negatif gunakan neither. Kemudian hati-hati ya dalam penggunaan auxiliary-nya. Oke, bisa do, did, does, is, am, are, ataupun has or have. Oke, can juga bisa ya, can or must or should. Karena ini adalah tugas tatap muka, jadi kamu kerjakan di atas kertas ujian ya. Nah, kamu ingat untuk menuliskan nama kamu, nomor urut kelas, bidang studi, yaitu bahasa Inggris ya kan, dan juga guru pengampu kamu. Jangan salah ya. Thank you. Selamat mengerjakan ya, dan ingat dikumpul. Bye-bye, see you next time.